Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris. Saya Aziz Rizky. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu cyber attack yaitu DNS spoofing. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Jadi di video ini kita akan membahas apa aja, yaitu yang pertama definisi DNS spoofing, kedua pola serangan, ketiga penyebab, keempat langkah pencegahan, kelima langkah penanggulangan, dan yang terakhir contoh kasus. DNS spoofing. DNS spoofing juga dikenal sebagai DNS chat poisoning, adalah jenis serangan cyber yang memanipulasi sistem domain name system atau DNS dengan menyuntikkan data palsu ke dalam chat DNS. Akibatnya, ketika pengguna mencoba mengakses situs tertentu, mereka diarahkan ke alamat IP yang salah atau berbahaya, yang seringkali digunakan untuk serangan seperti phishing atau penyebaran malware. Secara sederhana, DNS spoofing mengubah cara sistem DNS mengonversi nama domain yang sah seperti www.mywing.com menjadi alamat IP yang sesuai, misalnya 192.168.1.1. Penyerang meracuni chat DNS dengan informasi palsu sehingga pengguna diarahkan ke situs web yang terinfeksi atau tidak sah. Yang selanjutnya, pola serangan. Pertama, pemantauan dan pengumpulan informasi. Penyerang memulai dengan memonitor lalu lintas DNS yang dikirim melalui jaringan untuk menemukan pola atau kelemahan dalam cache DNS. Mereka juga bisa mencari tahu informasi tentang server DNS yang digunakan. Yang kedua, pemalsuan data DNS. Penyerang kemudian menyuntikkan data palsu ke dalam cache DNS dengan membuat server DNS menerima informasi palsu, misalnya alamat IP yang salah. Ini dapat dilakukan dengan mengirimkan respon DNS palsu ke server DNS yang belum mengonfirmasi identitas pengirim. Yang ketiga, penyusupan lalu lintas pengguna. Setelah data DNS dipalsukan, ketika pengguna melakukan permintaan untuk situs tertentu, server DNS yang sudah terinfeksi akan mengembalikan alamat IP yang salah, mengarahkan pengguna ke situs web yang dikendalikan penyerang. Dan yang terakhir, eksploitasi data atau penyebaran malware. Pengguna yang terinfeksi bisa diarahkan ke situs web phishing untuk mencuri data sensitif atau situs yang menyebarkan malware dan ransomware. Penyebab. Yang pertama, kerentanannya pada server DNS. Server DNS yang tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap serangan dapat menjadi sasaran utama. Misalnya, jika server DNS tidak memverifikasi sumber respons yang diterima, penyerang dapat dengan mudah mengirimkan respons DNS palsu. Yang kedua, chat DNS yang rentan. Server DNS yang menyimpan cache tanpa validasi atau pembaruan yang tepat dapat memungkinkan penyuntikan data palsu ke dalam cache DNS yang beresiko mengarahkan pengguna ke situs web yang berbahaya. Yang ketiga, komunikasi tidak terenkripsi. Jika komunikasi antara server DNS dan perangkat klien tidak terenkripsi, seperti dalam DNS query biasa tanpa menggunakan DNS SEC atau protokol enkripsi lainnya, maka data bisa lebih mudah disadap dan dimanipulasi oleh penyerang. Yang keempat, penggunaan jaringan yang tidak aman. Jaringan yang tidak aman seperti Wi-Fi publik dapat memungkinkan penyerang untuk melakukan penyusupan dan melakukan man in the middle atau MTM atau attack untuk memanipulasi data DNS. Terakhir, tidak ada penggunaan DNS SEC tanpa DNS Security Extension. Server DNS tidak dapat memverifikasi keaslian data yang diterima. Ini membuatnya rentan terhadap serangan yang memasukkan data DNS. Selanjutnya ada langkah pencegahan. Yang pertama, implementasi DNSSEC atau DNS Security Extension. DNSSEC menyediakan lapisan keamanan tambahan dengan menambahkan tanda tangan digital pada data DNS. Ini memastikan bahwa respon DNS berasal dari sumber yang sah dan tidak dimodifikasi. Yang kedua, enkripsi lalu lintas DNS. Gunakan protokol yang mengenkripsi lalu lintas DNS seperti DNS over HTTPS atau DOH atau DNS over TLS atau DOT untuk mengurangi kemungkinan penyadapan dan manipulasi data DNS oleh pihak ketiga. Yang ketiga, menggunakan server DNS yang terpercaya dan aman. Pastikan server DNS yang digunakan oleh organisasi atau individu sudah terkonfigurasi dengan baik dan diperbarui secara teratur untuk menghindari potensi celah keamanan.
Gunakan penyedia layanan DNS yang terkenal dan aman, seperti Cloudflare DNS atau Google Public DNS. Yang keempat, pemantauan dan deteksi anomali. Menggunakan sistem deteksi intrusi atau IDS atau perangkat lunak, pemantauan jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di server DNS atau di jaringan. Yang terakhir, melakukan pembaruan dan patch keamanan. Selalu memperbarui perangkat lunak server DNS dengan patch keamanan terbaru untuk mengurangi kerentanannya terhadap serangan termasuk DNS spoofing. Langkah penanggulangan. Yang pertama, memperbarui cache DNS. Segera lakukan pembaruan cache DNS pada server yang terinfeksi dengan menghapus atau membersihkan cache yang rusak. Ini akan menghapus entry DNS palsu yang mungkin sudah disuntikan oleh penyerang. Kedua, menggunakan DNS SEC untuk verifikasi. Implementasikan DNS SEC pada server DNS untuk memverifikasi keaslian data DNS yang diterima. Jika serangan DNS spoofing menggunakan data yang tidak sah, maka DNS SEC akan deteksi dan memblokirnya. 3. Mengganti server DNS yang tidak terinfeksi. Jika server DNS telah terinfeksi, pertimbangkan untuk mengganti server DNS yang tersebut dengan yang lebih aman, atau melakukan konfigurasi ulang dan memperbarui pengaturan keamanannya. Selanjutnya, menggunakan jaringan yang aman. Jika pengguna terhubung melalui jaringan yang rentan, misalnya Wi-Fi publik, pastikan untuk menggunakan VPN atau HTTPS untuk mengenkripsi lalu lintas data dan menghindari penyusupan lebih lanjut. Yang terakhir, melakukan audit keamanan. Lakukan audit menyeluruh terhadap sistem dan jaringan yang terinfeksi untuk menemukan titik rentan lainnya yang mungkin dapat dieksploitasi di masa depan. Dan yang terakhir ada beberapa contoh kasus dari DNS spoofing. Yang pertama, serangan pada Wi-Fi publik. Pada tahun 2015, penyerang menggunakan serangan DNS spoofing untuk mengarahkan pengguna Wi-Fi publik ke situs phishing. Pengguna yang terhubung ke Wi-Fi publik di sebuah kafe, misalnya, dihadapkan dengan halaman login palsu yang menyerupai halaman login bank mereka. Data login yang dimasukkan oleh pengguna diambil oleh penyerang. Yang kedua, serangan pada layanan web. Sebuah perusahaan besar mengalami serangan DNS spoofing yang menyebabkan pengguna internal mereka dialihkan ke situs web yang terinfeksi malware. Penyerang berhasil menyuntikkan alamat IP palsu ke dalam cache DNS perusahaan, sehingga saat pengguna mencoba mengakses aplikasi internal, mereka diarahkan ke situs web yang mengunduh malware ke sistem mereka. Yang terakhir, phishing melalui DNS spoofing. Pada tahun 2018, serangan DNS spoofing digunakan untuk memanipulasi pencarian DNS pada beberapa pengguna dan mengarahkan mereka ke situs web palsu yang mengklaim sebagai portal login Amazon. Pengguna yang memasukkan kredensial mereka ke situs tersebut tanpa menyadari bahwa itu adalah situs palsu, mengungkapkan informasi pribadi dan finansial mereka. Dan demikianlah di video kali ini kita sudah membahas tentang DNS spoofing. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.